Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pertanggihan malam hari ini, yaitu firman-Nya yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia seorang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah seorang pendeta di Cina ditangkap dan dipenjarakan karena menyaksikan berita tentang Kristus. Pendeta ini dipenjarakan bertahun-tahun dan tidak diberi makan sama sekali, dengan harapan pendeta itu mati kelaparan di dalam penjara itu. Si pendeta itu setiap hari di dalam penjara itu, walau tidak memperoleh makanan, dia berdoa terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap berpegang teguh dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam keterancaman nyawanya pada saat itu. Menarik, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ternyata pendeta tersebut bisa bertahan hidup. Dia tidak mati kelaparan seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang telah memenjarakannya. Disebutkan dalam pemberitaannya, ternyata si pendeta itu bisa bertahan hidup karena setiap hari ada banyak tikus yang lewat dari ruangan penjara. Dan tikus-tikus ini biasanya mencuri makanan atau roti dari dapur di penjara itu, dan pasti akan melalui ruangan si pendeta itu untuk masuk lagi ke sarangnya. Ketika tikus-tikus itu lewat, ada banyak roti itu yang berjatuhan pas di ruangan si pendeta itu, dan roti itulah yang dimakan pendeta tersebut, dan itulah yang membuatnya bisa bertahan, tidak mati kelaparan, walau tidak diberi makanan sedikit pun oleh penjaga penjara. Bapak, Ibu yang terkasih, kita melihat dari kisah yang dialami pendeta itu, di dalam kesusahannya, di dalam keterancamannya itu, Tuhan masih bisa memelihara dan menolong hidupnya. Dalam kesaksiannya, pendeta itu berkata, Tuhan dapat memelihara hidupku melalui tikus-tikus yang mencuri roti dari dapur ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sekarang dipertanyakan, apakah kamu masih bisa merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu di saat ini?
Terlebih ketika engkau mengalami kesusahan, ketika hidupmu terancam, masihkah engkau dapat merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupanmu? Khotbah pada malam hari ini hendak mengarahkan kita semua untuk benar-benar mempercayai bahwa Tuhan mampu memelihara, menolong kita dalam kesusahan atau dalam situasi yang terancam sekalipun. Hal itu dapat kita lihat dan kita akan buktikan dari pengalaman hidup Elia, hamba Tuhan Allah. Dalam teks ini kita akan melihat bagaimana Elia mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya di tengah-tengah kesusahan dan keterancaman hidup yang dialami. Kita tahu Nabi Elia ini adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani di Israel Utara di zaman pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab itu terkenal sebagai raja yang sangat-sangat jahat. Bahkan disebut dia adalah raja yang paling jahat dari seluruh raja yang pernah ada di Israel. Kejahatannya yang menonjol adalah penyembahan berhala. Dipengaruhi kepercayaan istrinya Izabel yang mempercayai dewa-dewa Baal. Raja Ahab pada waktu itu ada banyak mendirikan bait-bait, kuil-kuil, tempat penyembahan Baal. Pada waktu itu kepada penyembahan dewa kesuburan dan dewa hujan. Maka di Israel ada banyak sekali ditemui bait-bait ataupun tempat penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa Baal. Bapak Ibu, kita tahu sejak dari awal Tuhan sangat membenci penyembahan berhala. Tuhan jijik melihat orang yang menduakan Dia. Tuhan sangat-sangat marah terhadap orang yang menyembah berhala. Itu sebabnya Tuhan juga marah, Tuhan juga murka dan akan memberikan hukuman kepada orang Israel oleh perbuatan Raja Ahab itu. Maka Tuhan menyuruh hambanya Elia untuk memberitahukan kepada Raja Ahab hukuman yang akan diterimanya karena dia menyembah dewa-dewa Baal. Pada teks kita tahu Nabi Elia datang memberikan atau memberitahukan hukuman itu kepada Raja Ahab. Itu tadi yang disebutkan di ayat pertama. Hukumannya apa? Hukumannya adalah tidak akan ada embun dan hujan di bumi itu bertahun-tahun lamanya. Kalau kita baca Yakobus pasal 5 nanti kita tahu ada 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan, tidak ada embun di daerah Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab pada waktu itu. Kita boleh bayangkan kalau tidak ada hujan 3 tahun 6 bulan, tidak ada air 3 tahun 6 bulan. Jangankan 3 tahun 6 bulan, 1 hari saja kita tidak mengkonsumsi air, saya yakin kita pasti akan kesusahan, kelak akan mengalami dehidrasi dan bisa mengakibatkan kematian. Maka 3 tahun 6 bulan tidak ada embun, tidak ada hujan, itu artinya tanah akan kering, tidak dapat menumbuhkan suatu tanaman apapun. Maka yang dimaksud dengan kegiatan itu adalah akan terjadi kesusahan, kelaparan melanda daerah itu dan akhirnya akan menjadi kematian. Demikianlah hukuman yang Tuhan berikan kepada Raja Ahab, kepada bangsa Israel yang menyembah dewa-dewa Baal pada saat itu. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang menduakan Dia, kepada orang-orang yang memberi dirinya diperhamba oleh dewa-dewa Baal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan menunjukkan pemeliharaan dan pertolongannya kepada orang-orang yang setia kepadanya, kepada orang-orang yang menaruh percaya hanya kepadanya, kepada orang-orang yang benar-benar menggantungkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan Allah saja. Hal itulah yang dialami oleh hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia. Elia terkenal taat kepada firman Tuhan
dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hal itu yang membuat Elia memperoleh pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan menggumuli hal tersebut lebih banyak. Bagaimana orang-orang yang taat, orang-orang yang benar, orang-orang yang setia kepada Tuhan akan memperoleh pertolongan dan pemeliharaan dari Tuhan. Kira-kira pertolongan apalah yang akan diterima oleh orang-orang yang setia taat kepada Tuhan Allah itu? Sebagaimana diterima oleh Elia, itu juga yang akan kita terima. Itu juga akan kita bagikan bagi kita semua pada malam hari ini. Paling tidak ada 3 yang telah diterima oleh Elia ketika dia mau hidup setia, taat hanya kepada Tuhan Allah saja. Yang pertama, doa-doanya dikabulkan, permintaannya dikabulkan. Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, "Aku berkata kepadamu Raja Ahab bahwa tidak ada embun, tidak ada hujan bertahun-tahun lamanya sebelum aku mengatakannya. Atau ketika aku mengatakan itu tidak ada, maka itu tidak ada. Ketika aku mengatakan itu nanti datang lagi hujannya, itu akan datang." Itu disampaikannya kepada Raja Ahab. Dan lihatlah, hal itu benar-benar terjadi. Di Yakobus 5 kita tahu Elia memang sama seperti kita orang biasa, tapi karena dia benar-benar setia kepada Tuhan Allah, memiliki hati yang benar kepada Tuhan Allah, menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah, maka doa-doanya dikabulkan. Ketika Elia berdoa supaya Tuhan tidak menurunkan embun dan hujan, 3 tahun 6 bulan daerah itu tidak ada hujan sedikit pun. Dan setelah 3 tahun 6 bulan Elia berdoa lagi kepada Tuhan. Pada saat itu juga hujan pun diturunkan. Benarlah yang Yakobus 5 ayat 16b katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ingat juga dalam khotbah minggu lalu, Allah sendiri yang berkata bahwa dia akan mendengar doa permintaan orang-orang yang dikasihinya. Pada konteks itu adalah Ayub bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat-sahabat Ayub harus dihukum, Tuhan beri penawaran kepada sahabat-sahabat Ayub. Pergilah kepada Ayub, biarlah Ayub yang meminta, mendoakan kamu keselamatanmu kepadaku. Karena aku hanya mau mendengarkan permintaan Ayub, karena dia berkata benar di hadapanmu. Lihatlah, Allah sendiri yang berkata bahwa dia akan mendengar, akan mengabulkan permintaan dan doa-doa yang hidupnya benar, taat, dan menaruh percaya kepada Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu kita juga akan memperoleh hal yang sama. Doa-doa kita akan dikabulkan, permintaan kita akan diterima oleh Tuhan, asal kita benar-benar menaruh percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah kita. Kemudian yang kedua, hidupnya diselamatkan. Ketika Nabi Elia bertemu dengan Raja Ahab, itu bukan suatu perkara yang biasa atau perkara yang gampang. Raja Ahab terkenal sebagai raja yang amat jahat di mata Tuhan. Pernah dia diselamatkan oleh Tuhan, menang dalam sebuah peperangan, tapi dia tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan. Raja Ahab seorang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan Allah. Ketika Nabi Elia datang menegurnya, memberitahukan hukuman kepadanya, tentulah Raja Ahab marah. Tentulah Raja Ahab memiliki rencana yang jahat untuk mengejar, mengancam, bahkan membunuh Elia pada saat itu. Tapi Tuhan menyelamatkan hambanya. Tuhan langsung berkata di ayat 2, dia menyuruh Elia supaya pergi ke sungai Kerit. Kerit itu artinya diasingkan, disendirikan. Maka pada posisi ini Allah menyuruh Elia untuk disendirikan, dikucilkan, diasingkan. Tapi di sanalah Tuhan sedang menyelamatkan Elia dari pengejaran atau tindakan kriminal atau kejahatan yang mungkin sekali diperbuat oleh Raja Ahab. Demikianlah Tuhan dalam caranya bisa menyelamatkan para hambanya. Dan satu hal yang penting kita perhatikan dari nomor 2 ini,
tindakan penyelamatan Allah bisa sampai kepada Elia karena Elia juga memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, sebenarnya bisa saja dia memilih tempat yang lain. Misalnya dia pilih, saya lebih baik pulang ke kampungku ke Gilead saja, atau dia mencari tempat yang lain yang menurutnya lebih nyaman. Tapi di dalam teks yang kita baca tidak sedikit pun ada penolakan atau penawaran dari Elia, tapi disebutkan dia langsung mengikuti firman Tuhan, melakukannya seperti yang difirmankan kepada Elia. Pergi ke tepi sungai Kerit, Elia diam di tepi sungai Kerit sesuai dengan perintah Tuhan, dan pada saat itulah keselamatan itu benar-benar diterima oleh Elia. Maka Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan selalu memiliki rencana untuk menyelamatkanku, untuk menyelamatkanmu, untuk menyelamatkan kita semua. Hanya kita juga harus menyambut tindakan penyelamatan itu dengan taat mendengarkan firman Tuhan, dengan taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir, hidupnya dipelihara. Di sungai Kerit 3 tahun 6 bulan. Tetapi Elia tetap terpelihara. Allah memelihara Elia dengan hal-hal yang luar biasa. Kalau dia minum dari sungai Kerit itu, ya itu biasa saja. Tapi yang paling luar biasa, Allah memerintahkan burung-burung gagak untuk memenuhi kebutuhan Elia selama tinggal dan berdiam di sungai, di tepi sungai Kerit. Ingat, yang disuruh adalah burung-burung gagak. Bukan burung merpati yang terkenal dengan ketulusannya, tapi yang disuruh Tuhan adalah burung-burung gagak yang terkenal dengan, ketika disebut burung gagak, berarti suatu prahara terjadi, berarti suatu hal yang buruk akan terjadi. Burung gagak juga terkenal sebagai burung yang rakus, yang doyan dengan daging. Tapi pada saat itu Allah bisa memerintahkan burung gagak yang rakus itu mampu berbagi, bahkan dia yang mengantar makanan kepada Elia setiap pagi dan petang. Di sini letak keluar biasaan Tuhan Allah, bahwa Allah ternyata bisa memakai apapun. Allah ternyata bisa memakai siapapun untuk memelihara kehidupan kita ini. Maka dengan mengetahui bukti ini, kita percaya dengan cerita yang dialami pendeta di Cina ini. Berarti di sana juga Tuhan memelihara pendeta itu lewat tikus-tikus yang mencuri makanan dari dapur itu. Sebagaimana Tuhan memelihara Elia lewat burung gagak yang mengantar makanan yang sangat lengkap, bahkan kita sebut bergizi. Tidak hanya roti yang dihantarkan kepada Elia, tapi juga daging. Maka Bapak Ibu lihatlah, sekali lagi saya mau menegaskan, Tuhan Allah kita itu mampu memakai apapun dan siapapun untuk memelihara kehidupan kita, asal kita benar-benar menaruh percaya dan bergantung hanya kepada Dia. Sekali lagi, asal kita percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan Allah saja. Pada saat itulah kita mengerti kesaksian pemazmur dalam Mazmur 23 ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita sudah menaruh Tuhan Allah sebagai gembala dalam kehidupan kita, kita tidak akan kekurangan suatu apapun dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, yang diperlukan bagi kita adalah taat mutlak hanya kepada Tuhan, tidak meragukan perintah-perintahnya, dan menaruh atau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hal yang demikian akan membawa kita kepada kepastian di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Sekali lagi, ketaatan yang mutlak dan kebergantungan yang penuh kepada Tuhan Allah akan membawa kita ke dalam kepastian, bahkan di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian sekalipun. Maka Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan kepada kita, jadilah orang-orang yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah, yang menaruh percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah,
dan yang taat serta setia hanya kepada Tuhan Allah. Karena Dia akan mengabulkan permintaanmu, karena Dia akan menyelamatkanmu, dan Dia juga akan memelihara kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau dengan kuasa-Mu menunjukkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau dapat memelihara kehidupan hamba-Mu Elia di tengah-tengah kesusahan dan keterancaman yang dialaminya, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga memiliki kuasa dan sanggup memelihara dan menolong kehidupan kami di tengah-tengah kesusahan hidup dan keterancaman yang boleh kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Maka Tuhan, tolonglah kami umat-Mu supaya menjadi umat yang benar-benar percaya hanya kepada-Mu saja, bergantung hanya bagi-Mu saja, dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Jauhkanlah dari kami Tuhan keinginan-keinginan menduakan Engkau, menyembah berhala-berhala yang ada di dunia ini. Tapi biarlah hanya Engkau yang kami buat menjadi Tuhan Allah kami. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang akan mengabulkan permintaan kami. Engkau adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang sanggup memelihara kami. Maka Tuhan, tolonglah kami seluruh umat-Mu ini dapat menghidupi firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Penuhilah sukacita mereka di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, baik kebutuhan daging maupun kebutuhan kerohanian mereka. Berkati setiap orang tua dengan hikmat yang daripada-Mu, membimbing seluruh anak-anak yang telah Engkau anugerahkan tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan Allah, kami tidak jemu-jemu memohon belas kasihan-Mu. Segeralah sembuhkan dunia ini, sembuhkanlah bumi dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami umat-Mu dapat kembali melakukan seluruh pekerjaan dan pelayanan kami seperti biasanya Tuhan, tanpa kekhawatiran, tanpa ditakuti oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya, maka tunjukkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah bumi ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat mulai dari anak-anak hingga orang tua, supaya mereka juga Tuhan memperoleh hikmat, memperoleh kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.